Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Rahma, salam kenal dengan Pak Agus Hikmat. Saya dari LKP Rahma, Instruktur Otomotif. Saat ini LKP Rahma bekerja sama dengan Kementerian Pendidikan, Dirjen Vokasi Kursus dan Pelatihan sedang mengadakan program kecakapan kerja atau disingkat dengan PKK. PKK ini adalah program dari Kementerian Pendidikan, yaitu suatu program kecakapan kerja yang berbasis setelah selesai peserta pelatihan itu adalah mereka harus kerja. Nah, di sini kita pelatihan ini dilaksanakan selama 30 hari, yaitu sekitar 320 jam pelajaran. Nah, kita beberapa kerjasama dengan beberapa dunia usaha dan dunia industri. Salah satunya adalah Mister Montir dan Otek. Dan insya Allah mereka akan tersalurkan di sana. Kemudian sebelum mereka masuk ke sana, mereka akan kita coba magangkan dulu di beberapa bengkel resmi Honda, Yamaha, dan Suzuki. Peserta PKK ini diajarkan beberapa materi di LKP Rahma ini. Ada 7 materi yang akan diajarkan di program PKK ini. Yang pertama adalah engine. Apa aja sih yang belajar di engine itu? Yang kita ajarkan secara teori ada 2, yaitu adalah engine 4 tak dan engine 2 tak. Nah, yang kita ajarkan di engine itu ada secara teori dan praktek. Teori berkisaran ada sekitar 3-4 jam kita di kelas untuk menjelaskan secara teori. Kemudian praktek kita sesuaikan dengan materi. Beberapa yang kita pelajari di engine yaitu adalah salah satunya adalah overhaul, tune up, ya. Nah, overhaul sendiri terdiri dari overhaul turun mesin, yaitu adalah turun mesin di bagian cylinder head, block cylinder, dan crankcase. Nah, di bagian cylinder head nanti teman-teman di PKK ini kita ajarkan cara membuka bagian-bagian di cylinder head, yaitu mekanisme katup. Ya, kemudian adalah mekanisme camshaft, kemudian ada bagian-bagian dari sistem kepala silinder itu kita pelajari. Nah, yang kedua kita overhaul di bagian block cylinder. Apa aja yang kita pelajari di bagian block cylinder ini? Yaitu nanti mengenai piston, ring piston, kemudian timing chain atau disebut dengan rantai ketan, itu kita pelajari di sana. Termasuk kerusakan-kerusakan kita pelajari di sana. Nah, di bagian engine selanjutnya kita bagian crankcase bagian bawahnya, yaitu bagian porsengkol atau disebut crankshaft, kemudian bagian-bagian coupling dan bagian magnetnya. Nah, di bagian-bagian engine itu nanti kita pelajari, termasuk teknik untuk membuka dan memaksa, yaitu teknik topnya. Gimana si anak-anak di program PKK ini kita ajarkan gimana cara membuka yang baik dan yang benar. Yang kedua adalah elektrikal atau kelistrikan. Kelistrikan ini di sepeda motor, teman-teman di program PKK kita ajarkan 2. Yang pertama adalah body elektrikal. Apa tuh body elektrikal? Body elektrikal tuh kelistrikan di body. Jadi di mana kelistrikan itu yang ada di body, yaitu sistem penerangan dan sistem signal. Nah, mereka diajarkan mengetahui wiringnya, rangkaian kelistrikan yang ada di sistem body elektrikal itu, baik di sistem penerangan dan sistem signal. Yang kedua, kita ajarkan mereka engine elektrikal. Ada 3 di engine elektrikal yang kita pelajari. Itu yang pertama sistem pengapian atau ignition system. Di ignition system ini kita ajarkan mereka bagian-bagiannya, fungsi, cara kerja, kemudian kerusakan. Mereka mengenal apa yang ada di sistem pengapian. Mulai dari busi, wheel, CDI, kemudian spool input, booster, kemudian yang lainnya, termasuk pada sistem FI di sistem pengapiannya kita ajarkan. Yang kedua, kita pelajari di engine electrical, yaitu adalah bagian sistem starter. Sistem starter disebut dengan dinamo starter, kick starter, yang lain-lain kita ajarkan. Nah, bagian-bagian dari kick starter dengan sistem kelistrikannya juga kita sampaikan, termasuk wiringnya. Kemudian teknik cara mereka memperbaiki supervisor di bagian sistem starter ini. Yang ketiga di
engine elektrikal ini kita pelajari adalah charging system. Apa charging system? Charging system itu adalah sistem pengisian. Sistem pengisian mulai dari spool, kiprop, receiver, kemudian ke baterai. Sistem itu yang kita pelajari. Gimana sistem itu mengalir, kelistrikan itu ada pada sepeda motor. Kita pelajari, kita ajarkan di sistem charging system ini. Yang ketiga adalah fuel system. Fuel system dan FI. FI fuel injection. Nah, di fuel system ini kita ajarkan dua materi yang kita ajarkan. Teman-teman di program PKK ini ada dua materi di fuel injection ini yang kita sampaikan, kita ajarkan, yaitu sistem masih yang konvensional dan sistem FI. Mana yang mereka menggunakan yang konvensional, yaitu bagian-bagian karburator, tangki, filter bahan bakar, kemudian bagian-bagian karburator, gimana aliran karburator itu sendiri, kemudian gimana karburator yang menggunakan throttle valve, gimana yang menggunakan vakum, itu yang akan kita sampaikan di bahan bakar yang sistem konvensional. Nah, di sistem bahan bakar ini ada yang terbaru, yaitu adalah FI, fuel injection. Nah, di fuel injection ini, teman-teman di program PKK ini kita ajarkan bagian-bagian dari sistem FI sendiri itu, mulai dari full pump, pompa bensin, kemudian masuk ke misalkan masuk ke injektor, sistemnya, SCM-nya, cara kerjanya kita ajarkan di sana, termasuk tekanan. Berapa tekanan dari pompa bensin, berapa tekanan yang harus dibutuhkan untuk menyampai injektor, dan teknik gimana cara kerja injektor, termasuk membersihkan, gimana membersihkan injektor, kemudian mereset bagian-bagian sistem aliran bakar dan sistem FI-nya itu sendiri. Oke, yang keempat yaitu adalah powertrain. Powertrain adalah pemindah putaran. Di mana pemindah putaran ini di sepeda motor kita sampaikan ada 3 yang akan disampaikan ke teman-teman di program PKK. Yang pertama adalah sistem powertrain pemindah putaran yang bermotor berbasis bebek atau cab. Nah, bermodel bebek yaitu yang menggunakan kopling ganda, yaitu kopling otomatis dan kopling mekanisnya. Nah, kita ajarkan mereka gimana teknik membongkarnya, memasang, menyetelnya, menganalisa kerusakannya, dan cara kerjanya. Nah, yang kedua kita ajarkan teman-teman di program PKK yaitu kopling mekanik. Di mana kopling mekanik itu biasanya yang berbasis teman-teman biasanya disebut dengan motor batangan yang menggunakan kopling tangan. Kita ajarkan mereka gimana cara proses kerjanya yang berbeda dengan motor bebek. Nah, yang ketiga adalah model kopling otomatis, biasanya ada di motor-motor matic. Nah, ini yang kita ajarkan, termasuk sistem kerjanya, gimana cara kerja kopling itu, termasuk dengan sistem yang berbeda dengan pada motor-motor cab, dengan motor-motor yang motor sport, ya, termasuk dengan transmisinya. Yang kelima, di program ini kita ajarkan adalah sasis. Sasis itu artinya yang berkaitan dengan komponen-komponen lainnya, di mana di sasis ini teman-teman program PKK kita ajarkan yaitu sistem shock breaker depan, belakang, gimana mereka menganalisa sistem penggantiannya, gimana untuk menganalisa kerusakan, gimana mengganti part yang shock breaker depan, gimana untuk mengetahui bahwa shock itu bagus apa tidak. Kemudian kita ajarkan juga di mereka di bagian sasis itu adalah segitiga dan kemudi. Gimana kemudi yang baik, gimana segitiga yang baik, termasuk proses penggantian komstir, bearing-bearing, kita ajarkan di sana dan menganalisa kerusakan di sistem ini. Kemudian bagian selanjutnya di bagian sasis ini di swing arm atau disebut dengan lengan ayun. Nah, di lengan ayun mereka termasuk di motor-motor yang berbasis matic. Mereka kita ajarkan gimana menganalisa, mengetahui bagian-bagian mana yang ada yang terjadi kerusakan di bagian sistem swing arm ini. Biasanya kita ajarkan mereka proses untuk penggantian daripada bos arm ini. Kemudian di bagian yang lain adalah rangka. Nah, rangka gimana ya, rangka yang baik itu kita ukur mana yang baik, mana yang terjadi kerusakan. Itu di bagian rangka. Dalam 6 dan 7 yaitu pelumasan dan pendinginan. Di pelumasan dan pendinginan ini, pelumasan teman-teman di program PKK ini kita ajarkan gimana proses pelumasan itu terjadi,
pada sepeda motor. Mulai dari pompa oli, kemudian ke filter oli, sampai sirkulasi di dalam mesin, saat melumasi piston, saat melumasi bagian silinder head, saat melumasi bagian-bagian di bagian mesin. Nah, ini disampaikan di bagian sistem pelumasan. Kemudian kita jelaskan juga, sebagian kita jelaskan gimana proses pelumasan pada motor 2 langkah. Kemudian dari sistem pendinginan kita teman-teman di program PKK ini kita ajarkan, yaitu pendinginan air, pendinginan dengan menggunakan oli, pendinginan dengan udara. Materi-materi ini sebagai pelengkap dari materi yang dari awal. Nah, yang terakhir yaitu adalah aksesoris. Nah, aksesoris ini apa aja sih yang ada aksesoris di motor? Kita sebagai tambahan kepada teman-teman di program PKK. Itulah materi-materi program yang diajarkan di 7 program materi yang diajarkan di program PKK ini. Mudah-mudahan ini bisa menambah ilmu kepada teman-teman yang belajar di program PKK. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Rahma, ketemu lagi saya dengan Agus Hikmah, instruktur otomotif di LKP Rahma. Memeriksa yaitu pada motor mati total yang disebabkan oleh sikring. Nanti insya Allah yang akan diperagakan oleh saudara Yandi. Ya. Yang pertama, ketika kunci kontak ini di-on-kan, instrumen pada meteran ini tidak menyala. Kemudian ketika di-start juga tidak nyala, sama dengan klakson juga tidak nyala. Nah, ini salah satunya disebabkan oleh sikring atau pius rusak. Nah, nanti kita lihat posisinya, ini di-off-kan, kemudian ini dibuka. Nah, ini adalah letak sikringnya, di mana letak sikring pada motor Jupiter RX ini itu terdekat dengan aki. Pertama, bisa menggunakan multitester. Yang kedua, bisa menggunakan adalah tes lamp yang sederhana ini. Cara memeriksanya, pertama, satu posisinya ke masa, kemudian kita teskan ke sini, ke positif, menandakan ini lampu nyala, berarti menandakan baterai dalam kondisi baik. Kemudian tahap selanjutnya kita tempelkan ke kaki sikring. Nah, ketika kaki sikring ini nyala, berarti ini yang nyambung terhadap baterai, positif baterai. Kemudian satu lagi. Nah, ketika di tes tidak nyala, berarti menandakan sikring ini terjadi putus. Nah, kemudian kita buka. Kemudian kita ganti sikring, atau kita tes dulu sikring yang tadi menggunakan multitester ini. Posisinya adalah di on. Nah, ketika kaki positif, kaki negatif ke kaki sikring kita tes, maka tidak nyambung, berarti menandakan sikring ini adalah putus. Kita coba ganti dengan yang baru. Nah, ketika yang baru kita tes, nah ini nyambung, berarti menandakan sikring ini dalam keadaan baik. Kemudian kita tempel di sini. Kemudian gunakan lagi tes lamp. Di sini kita gunakan tes lamp lagi. Nah, ini nyala. Kemudian satu kaki lagi, ini nyala. Berarti masalah itu kita temukan di sikring. Ketika ini kita tes dalam kondisi baik, kemudian kita on-kan, maka instrumen pada meteran sepeda motor akan menyala. Artinya bahwa sikring ini udah dalam kondisi baik. Coba dites. Nah, ini hidup. Artinya bahwa permasalahan udah kita temukan, yaitu permasalahan di sikring. Akibat sikring atau pius menyebabkan motor ini mati total. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.